Sahabat semuanya, kembali lagi ke isu kehilangan kewarganegaraan. Tadi ada beberapa peristiwa persoalan yang menyangkut warga negara yang bersentuhan dengan kehilangan kewarganegaraan. Saya akan bicara pertama tentunya tentang dasar dari kehilangan kewarganegaraan itu sendiri. Secara umum kita tahu bahwa perihal kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Nah, perihal kehilangan kewarganegaraan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di situ dijelaskan ada beberapa kondisi, beberapa persyaratan sehingga dinyatakan seorang warga negara Indonesia menjadi kehilangan kewarganegaraan. Setidaknya ada 9 kondisi sehingga seorang itu dinyatakan sebagai kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama, orang dinyatakan kehilangan kewarganegaraan ketika dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi dia memohon memang apply memang pengen menjadi warga negara asing. Tentunya ini disadari. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Artinya ada beberapa negara yang mungkin karena kelahirannya atau karena sesuatu hal, dia bisa memberikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Nah, pada posisi tersebut, warga negara Indonesia tadi sebenarnya bisa menolak. Nah, ketika dia tidak lakukan itu, maka dia masuk kategori orang yang kehilangan kewarganegaraan menurut Undang-Undang 12 2006. Yang ketiga, dinyatakan kehilangan kewarganegaraan oleh Presiden. Ini tentunya atas permohonan sendiri. Ada beberapa persyaratan. Setidak-tidaknya dia sudah berumur 18 tahun. Kemudian dia sudah kawin 18 tahun atau sudah kawin, kemudian bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya. Dengan dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya tidak menyebabkan tanpa kewarganegaraan. Nah, ini artinya memang harus dengan keputusan presiden, karena ada persyaratan tadi ya, dia harus 18 tahun atau sudah menikah, berkedudukan di luar negeri. Kemudian yang nomor 4, untuk dinyatakan kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Kita ikut militer di negara asing tanpa izin. Tentunya ada beberapa batasan di situ. Tetapi intinya ketika warga negara Indonesia mengikuti dinas militer warga negara asing, dia akan masuk kategori orang yang kehilangan kewarganegaraannya. Kemudian yang nomor 5, untuk orang dinyatakan kehilangan kewarganegaraan, yaitu orang yang secara sukarela masuk ke dalam dinas negara asing, di mana dinas tersebut kalau di Indonesia harus diisi oleh warga negara Indonesia. Contohnya begini, kalau di Indonesia PNS harus diisi oleh warga negara Indonesia. Nah, demikian juga kalau di dinas di asing tersebut memang harus diisi oleh warga negara asing atau warga negara di negara tersebut, maka kalau warga negara Indonesia kemudian masuk dinas tersebut, maka dia masuk kategori orang yang kehilangan kewarganegaraannya. Jadi sobat semuanya, sudah ada 5 hal yang menyebabkan warga negara Indonesia menjadi kehilangan kewarganegaraannya. Oke, saya lanjutkan ke poin 4. Ada 4, yaitu secara sukarela mengangkat sumpah. Poin 6, kita lanjutkan ke poin 6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Kita tahulah memang untuk menjadi warga negara tertentu harus melalui proses sumpah dan lain sebagainya. Demikian juga di Indonesia, untuk menjadi WNI ada penyumpahan. Nah, ketika kita mengikuti sumpah di warga negara asing tersebut, saat itulah kita masuk kategori orang yang kehilangan kewarganegaraannya. Kemudian yang ke-7, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Konkretnya, contohnya, misalnya ada pemilu. Pemilu ini hak warga negara Indonesia.
ketika ada pemilihan di luar negeri, warga negara Indonesia mengikuti pemilu tersebut, maka dia dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Jadi mengikuti pemilihan di negara asing yang bersifat ketatanegaraan. Kemudian yang kedelapan, orang dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya ketika mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara asing. Artinya begini, ketika orang sudah mempunyai paspor Indonesia dan pada saat yang sama dia memiliki paspor asing, maka dia masuk kategori orang yang kehilangan kewarganegaraan. Kita tahu, sobat semuanya, bahwa asas kewarganegaraan di Indonesia adalah asas kewarganegaraan tunggal. Artinya memang ada beberapa negara juga yang menganut asas bahkan multiple, tidak hanya dui kewarganegaraan, bahkan ada yang dia bisa menjadi warga negara tersebut, tetap bisa menjadi warga negara asing dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia hanya menganut satu orang menjadi warga negara Indonesia saja, warga negara tunggal. Hanya memang kalau di Undang-Undang 12 2006 ada pengecualian dalam hal ini, yaitu untuk anak-anak hasil perkawinan campur yang kita kenal dengan anak berkewarganegaraan ganda. Nah, itu pun gandanya adalah ganda terbatas. Nah, ini tentunya tema-tema ini sudah sering kita bahas pada diskusi-diskusi sebelumnya. Kembali ke kehilangan. Jadi sekali lagi ya, kita tegaskan bahwa orang dinyatakan hilang kewarganegaraannya ketika dia mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor atau tanda kewarganegaraan dari negara asing. Itu udah poin 8 tadi. Dan yang ke-9, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 2006, orang dinyatakan kehilangan kewarganegaraan ketika bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini artinya apa? Warga negara Indonesia yang ada di luar negeri sebenarnya secara mekanisme dia harus memperbarui identitas kewarganegaraannya, yang konkretnya adalah paspor. Sudah ada mekanisme 5 tahun harus memperbarui. Nah, ketika dia tidak lakukan ini dan dia tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, maka dia dinyatakan sebagai orang yang kehilangan kewarganegaraan. Jadi itu ada setidak-tidaknya Undang-Undang 12 2006 mengatur 9 kondisi yang menyebabkan warga negara Indonesia terancam menjadi kehilangan kewarganegaraannya.